Demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian. Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari tugas kepolisian. Larangan ini dikuatkan usai MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri punya substansi yang sama dengan pasal 10 ayat 3 TAP MPR yang menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Mahkamah menegaskan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang termuat dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menanggapi putusan MK, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Polri menghormati putusan MK dan akan menindaklanjuti serta mengkaji putusan MK. Permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri di sana dan dilengkapi dengan izin dari Pak Kapolri. Namun demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian. Menyadari putusan MK bersifat final dan mengikat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan putusan harus dilaksanakan sesuai aturan. Namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mengundurkan diri dari Kementerian Lembaga Pak yang polisi. Iya kan kalau aturannya seperti itu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang juga sekaligus anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menyebut putusan MK nomor 114 PUU 23 2025 itu juga akan menjadi bahan masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Ini jadi bahan masukan bagi komite dalam rangka reformasi kepolisian ini. Akan pengaturannya tentu akan dibuat ya nantinya, karena memang tidak secara spesifik itu dinyatakan dalam Undang-Undang Kepolisian tahun 2002. Yang ada dulu itu kan pemisahan TNI Polri dan begitu. Putusan MK atas gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebelumnya diajukan oleh dua advokat, Samsul Jahidin dan Christian Adrianus Hite. Keduanya menilai pasal yang digugat multitafsir dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.